Ya, sebenarnya hari ini harusnya kita taruh dalam hati kita, Tuhan, kalau saya ingat hari ini ketika Engkau naik ke surga, sebenarnya hari ini saya harus ingat bahwa tidak lama lagi Engkau akan datang menjemput saya. Di pagi tadi pas bangun pagi saya sekarang sebagai seorang YouTuber, saya buka itu channel saya. Tadi malam saya posting tentang khotbah kita di sini tanggal 20 berapa Mei tahun lalu. Saya posting karena saya ke publik. Saya biasakan cuma buat saudara saja. Jadi saya kirim keluar ke semua orang, bisa lihat di situ. Dan ada seorang yang saya tidak tahu itu bapak atau pemuda atau apa, dan dia bilang begini di komentar di situ, dia bilang gini, Bapak Pendeta, semoga Bapak sehat selalu. Luar biasa. Saya dapat berkat. Sekarang saya mengerti apa itu berkat dari Tuhan. Gatal tangan saya mau bilang ini. Saya heran sekali ada orang yang seperti itu. Saya bilang, Ibu Siko cepat sekali bertambah yang view ini. Ibu Yosi ketawa-ketawa, pasti saya satu. Ada orang yang mengingat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara paling suka ingat apa? Natal, Paskah, atau ingat penderitaan? Penderitaan saudara. Ingat apa? Kalau saudara yang di rumah, ingat apa? Natal, Paskah, atau apa? Kalau Natal ada Santa Claus, pohon, dan sebagainya. Kalau Paskah ada telur, ada kelinci, ada apa lagi? Kalau kenaikan Tuhan Yesus ada apa? Ada apa? Padahal disediakan loh oleh dunia, apalagi di Indonesia, hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tapi jarang orang ingat ya. Tadi saudara datang sini ingat ini hari raya atau ingat ini hari Minggu? Ada yang salaman soalnya tadi, selamat hari Minggu, ini Kamis. Happy Sunday, enggak. Iya kan? Benar. Kenapa ya kalau kenaikan Tuhan Yesus itu dilupakan banyak orang? Padahal itu penting sekali. Kalau dia tetap ada di dunia, dia cuma menampakkan diri pada paling kurang 500 orang ya. Dia cuma menampakkan diri seperti itu ya, dan kepada orang-orang tertentu. Tapi dia naik ke surga dan banyak orang, bahkan kita banyak kali tidak lagi berpikir tentang itu. Saya, kalau saudara perhatikan di kitab Lukas itu nanti kita ini di Lukas pasal 24 nanti kita mau renungkan dari situ. Di Markus juga ada tentang dia menampakkan diri, ya kan? Nanti saudara cek apakah di Markus juga itu dia setelah itu dia naik ke surga, tercatat ya. Sudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, itu di Markus. Begitu juga Matius, ya kan? Penting sekali kan dia naik ke surga sebenarnya ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang teologi, tentang pembahasan-pembahasan dari ayat Alkitab dan menjelaskan itu. Saya tidak akan bicara itu hari ini. Kita mau bicara yang praktis saja, yang praktis. Tetapi mari kita baca bersama dulu. Kita membaca Alkitab dulu bersama-sama. Karena ini yang titik-titiknya kita akan merenungkan dari Lukas pasal 24, itu yang saya bilang tadi. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu Lukas pasal 24. Nanti saudara boleh sambung baca di Kisah Rasul pasal 1
karena sama-sama penulisnya kan. Penulisnya sama, cuma saya janji tadi kita nggak mau bahas seperti PA. Jadi saudara lihat saja itu sambungannya ada di Kisah Rasul pasal 1, penulis yang sama ya, Lukas dan Kisah para Rasul itu sama-sama ditulis oleh Lukas. Gampang tahu itu karena ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Hai Theophilus. Baik saudara, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, begitu banyak orang yang menolak dia, memfitnah dia, menghina bahkan, ya. Bertahun-tahun lalu saya katakan, banyak orang di zaman sekarang mempermasalahkan ketika Yesus ada di dunia. Jadi selalu akan dipersoalkan, kalau dia Allah kenapa dia lapar, kalau dia ini kenapa seperti kan gitu ya. Tapi tidak pernah orang dapat mempermasalahkan kenapa sekarang Yesus ada di sorga. Tidak ada lagi orang yang akan mengkritik Tuhan Yesus di sorga. Mungkin banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus ada di sorga. Tetapi jarang sekali diperdebatkan. Jarang sekali diperdebatkan Tuhan Yesus di sorga. Yang diperdebatkan adalah Tuhan Yesus yang masih dia di dunia. Ya kan? Itu yang dipersoalkan. Kalau dia di surga tidak banyak dipersoalkan. Kenapa? Karena sudah tidak ketemu lagi masalahnya. Tidak tercatat lagi. Yang ada di sini adalah dia duduk di sebelah kanan Allah. Bertahun-tahun lalu, itu lagi saya mau katakan dulu saudara. Saya juga sudah katakan, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, saya pernah gambarkan di sini, kalau ini ada kursi Allah, ini tahta Allah. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di tahta Allah itu, dia siapa? Nggak mungkin orang lain, nggak mungkin bukan Allah, karena dia duduk di tahta Allah. Dia duduk di situ. Jadi, kalau ada orang mempermasalahkan Tuhan Yesus sekarang dia ada di surga, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Orang boleh hina Tuhan Yesus waktu dia di dunia. Kamu kan tukang kayu, kamu tahu apa tentang Taurat? Sekarang nggak bisa lagi menghina Tuhan Yesus di surga. Kalaupun ada orang sekarang yang menghina Tuhan Yesus, itu tidak akan sampai di telinga Tuhan Yesus di surga. Itu teriakan yang sia-sia. Teriakan yang sia-sia. Kenapa? Karena kamu yang berdosa tidak akan dapat menyentuh Tuhan saya yang kudus di surga. Suaramu yang penuh dosa itu berasal dari hati yang berdosa, tidak akan dapat menyentuh Tuhan saya yang kudus mulia di surga. Tidak akan. Kalau dia di dunia, kamu boleh teriak dan minta apa saja padanya, dan dia akan dengar. Bisa. Sekarang pun sebenarnya boleh engkau minta apa saja, tapi kalau engkau menghina Tuhan saya yang ada di surga sekarang, engkau melakukan hal yang sia-sia. Sehingga orang percaya, orang Kristen sebenarnya tidak perlu bersusah-susah untuk membela Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah bilang ketika perempuan-perempuan menangis ketika dia jalan ke Golgota, kenapa kamu menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri. Yang jadi masalah bagi orang percaya sekarang adalah bagaimana hidup supaya tidak menyakiti Tuhan yang ada di surga. Selama dia di dunia, pernah nggak dia melupakan orang? Belum pernah baca ya? Nah, yang saudara baca di Alkitab, lalu suatu waktu Tuhan tanya, kamu siapa ya? Pernah ya? Enggak. Setelah dia berada di tempat yang suci, mulia di surga, kalau dia lihat ke bawah dari kesucian, keagungannya itu, apakah dia dapat melupakan orang-orang yang sudah dia bayar dengan darahnya? Tidak akan. Ya. Jadi terima kasih pada Tuhan karena hari ini kita beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum saya lanjut, saya mau saudara sekarang coba saudara berpikir saja. Jika saudara ingin bilang pada Tuhan di tengah renungan ini, Tuhan, terima kasih karena Engkau naik ke surga. Terima kasih karena Engkau sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau penguasa
sorga dan dunia di segala zaman. Saudara boleh bilang sekarang pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena saya punya Engkau yang luar biasa, yang tidak hanya menderita di dunia, sekarang tinggal di sorga, dan tidak ada satupun yang dapat menyakiti Engkau sekarang. Bahkan saya tidak dapat. Kenapa saya katakan ini pada saudara seperti itu? Supaya mulai kita sadar bahwa menghormati Tuhan itu sesuatu yang sangat mulia. Engkau ada di surga Tuhan, dan ketika dia dari surga, dia melihat ke kita yang ada di bawah ini. Setiap kali bicara tentang kenaikan Tuhan dan tinggal di surga, saya selalu ingat ketika dulu saya membaca satu buku. Saya pernah bilang juga di sini, ditulis oleh pendeta yang sangat saya hormati, seorang hamba Tuhan yang tidak pernah capek bicara, tidak pernah lelah bicara tentang Injil. Dia bilang begini, ketika Tuhan ada di surga dan Petrus juga ada di sana, lalu Petrus melihat ke bawah, dia lihat di Danau Galilea. Danau Galilea sudah berubah. Perahu yang dia pakai untuk mencari ikan sudah tidak ada, sudah hancur. Tidak ada lagi yang tinggal di dunia. Tetapi ketika Petrus melihat kiri dan kanan, di situ ada jiwa-jiwa yang dia menangkan karena Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang, maka sangat penting bagimu untuk meninggalkan apa yang kau banggakan di dunia dan membawa jiwa-jiwa ke surga. Mungkin saudara tidak sadar sekarang, ada orang yang pernah saudara bicara tentang Yesus, dan kalau dia sudah pergi sekarang, dia ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang saudara kasihi sekarang, atau waktu lalu yang saudara kasih, dan saudara tahu dia percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Sekarang dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Surga ada orang-orang yang mungkin saudara pernah injili beberapa tahun lalu, dia ada di surga sekarang, dan saudara masih ada di sini. Tapi tolong ingat, ada banyak hal yang sudah kita lakukan, lemah mungkin, ya, mungkin kurang kuat gitu. Tetapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, jiwa-jiwa yang kita injili itu sekarang ada dengan Tuhan di surga. Saudara, adakah yang saudara pernah injili orang? Pernah saudara bicara tentang Tuhan Yesus? Tolong ingat, sekarang dia ada di surga. Kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, karena Tuhan membawanya ke surga. Dan satu waktu kelak Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan akan datang lagi, supaya dimanakah aku berada, kamu berada. Bukankah itu harusnya membuat kita bersuka cita? Bukankah dalam hidup kita selalu kita akan lihat ke langit, ke surga, ke awan, dan bilang, satu waktu dia akan datang dari sana dan membawa saya tinggal bersama-sama dengan dia. Berapa banyak di antara kita yang suka begitu, seperti itu. Ketika ada masalah berat, saudara, jangan masuk ke kamar dan mengunci diri. Coba saudara keluar dan lihat ke langit dan bilang pada Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan, Engkau ada di sana, dan saya akan pergi bersama-sama denganmu. Masalah-masalah di sini akan saya tinggalkan, dan saya akan tinggal di sana. Kepada JJ dan Eden, saya pernah bicara, saya juga pernah bicara di sini. Satu waktu kita akan pergi di satu tempat yang tak dapat kita bayangkan, karena semua yang ada di dunia ini tidak ada di sana. Itu surga namanya. Ya, ada banyak sekali kesusahan dalam hidup kita, tapi coba berdiri dan lihat ke langit. Satu waktu saya akan pergi melintasi awan itu, langit biru itu, bintang-bintang itu, galaksi, semua itu. Satu waktu saya akan lewati itu dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus saya sudah naik ke surga. Kalau satu waktu ketika saudara lagi bersuka cita, saudara boleh mungkin tidak bisa melihat apa-apa, lihat udara dan sebagainya, mungkin kita nggak bisa lihat, tapi bisa kita berpikir, Tuhan yang memberikan semua ini pada saya. Dan dia tidak hanya mengatur ketika ada di dunia, tapi dia sedang mengatur sekarang dari surga. Tuhan sedang mengatur semuanya saat ini
dari surga. Apa yang diatur termasuk ketika dia katakan rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya.